Oke, selamat sore sahabat petani nilam dimanapun berada. Kali ini saya perkenalkan, ini nilam yang ditanam di lokasi TSM. Ini di tempatnya di Patalasang, teman-teman. Nah, ini kondisi nilam yang sudah pernah dipanen. Jadi ini tumbuh kedua kalinya ini. Tumbuh kedua kalinya ya cukup lumayan bagus, teman-teman. Dan di sini kondisi tanahnya saya kasih tahu teman-teman, di sini kondisi tanahnya tanah gambut, teman-teman. Ini tanah gambut. Mana yang dibilang tanah gambut itu tanah yang warnanya hitam, tapi kebanyakan sampah daripada tanahnya. Ya, kayak sampah-sampah gitu, teman-teman. Mungkin perkumpulan sampah dari zaman dulu yang sudah mengendap, membusuk menjadi tanah. Itulah tanah gambut yang ada di daerah Sulawesi ini, teman-teman. Jadi kita tanam nilam, kondisinya seperti ini. Ini sudah umurnya sudah lebih 6 bulan ini, teman-teman. Sudah agak tua sekali. Jadi sebagian ada yang masih muda, dan ini yang sudah tua ini. Kalau bagi saya ini sudah agak terlambat panen ini. Dan di sini kita lihat sama-sama ini kondisinya. Nah, ini yang baru-baru habis dipanen, belum diambil, ini yang disisakan dulu. Nah, ini sudah tua juga, teman-teman. Nah, ini sudah tua, daunnya sudah ada yang rontok, sebagian sudah rontok. Jadi tidak lama lagi kita panen dulu ini, teman-teman. Dan di sini tanahnya tanah rata, teman-teman, rata. Jadi adapun pegunungan itu jauh kelihatan, yang ada gunung-gunung itu, teman-teman. Nah, ini tanahnya tanah rata, tanah gambut, warnanya hitam, teman-teman. Warnanya hitam. Dan ini kalau di musim kemarau tanahnya kering sekali, kayak sampah, teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman belum mengenal kalau tanah gambut. Tanah gambut itu tanah yang tidak bisa menyimpan air. Jadi kapan sudah kering, tanah gambut itu kalau disiram air tetap tidak bisa basah. Ini kondisi daun nilam kalau sudah sempat kena kemarau. Ada yang kayak terbakar dikit itu, teman-teman. Nah, ini kalau kelemahannya tanah gambut, teman-teman, ya. Ya, ada yang kayak kering-kering gitu daunnya kalau di saat kemarau. Jadi setelah nanti turun hujan, dia akan tumbuh lagi tunas baru yang muda gitu, teman-teman. Jadi kalau kemaraunya berkepanjangan, bisa-bisa nilamnya mati karena kekurangan air. Karena tanah gambut itu tidak bisa menyimpan air terlalu lama, dan apabila kebanjiran juga nilam bisa-bisa mati, teman-teman. Itu makanya kalau kita tanam nilam di tanah gambut, kalau sudah terlalu lama kemaraunya, bisa-bisa juga nilamnya ada yang mati muda gitu. Ada yang mati muda, ada yang layu, dan kalau turun hujan bisa hidup kembali, tapi ada juga yang tidak bisa hidup kembali. Jadi kalau tanah gambut memang artinya seperti tanah ekstrim gitu kalau kita tanami jangka pendek. Cuman di sini kalau di tempat kami di sini kebanyakan sawit. Jadi sebelum sawitnya besar, ini sawit masih kecil, kita tanami dulu jangka pendek. Ya, kalau saya di sini tanami nilam, teman-teman. Oke, mungkin semangat teman-teman semua bertani nilam. Kalau di tempat kami di sini
tanah gambut, ya kami tetap semangat juga walaupun banyak kendala yang kami alami, karena ada yang mati muda, ada yang layu, dan ada juga yang kerdil karena kondisi tanah yang tidak sama. Walaupun dalam satu hamparan itu kadang-kadang ada yang terlalu kering dan ada yang terlalu lembab, bahkan ada juga yang terlalu basah dalam satu hamparan. Jadi kita itu tetap semangat lah, semangat walaupun ada kendala. Jadi tetap kita berusaha, kalau ada yang mati kita sulam. Jadi intinya kita tetap semangat lah teman-teman. Ya, walaupun tempat saya di sini kondisinya ya tanah gambut, tapi bagi saya tidak jadi masalah. Yang penting kita tetap berusaha. Nah, beginilah modelnya kalau nilam di tanah gambut. Beda kalau di tanah pegunungan atau tanah merah atau tanah kuning teman-teman ya. Kalau di tanah merah biasanya tidak ada yang mati muda, cuman pertumbuhannya agak sedikit terlambat kalau dibanding di tanah gambut teman-teman. Jadi kalau tanah gambut, kalau pas dapat yang suburnya gitu ya cepat, perkembangannya cepat. Jadi kelihatan subur walaupun tidak dipupuk, cuman kita bantu sedikit dengan pupuk cair aja, pupuk cair yang disemprotkan ya, pupuk-pupuk POC, pupuk organik cair gitu. Jadi kita bantu dengan pupuk organik aja. Jadi tidak terlalu banyak kita butuhkan pupuk yang dari tanah. Jadi kalau pupuk butiran gitu tidak terlalu banyak kita pakai. Yang sering kita pakai hanya pupuk cair, pupuk POC. Kalau saya di sini menggunakan biotop, pupuk cair biotop gitu. Jadi untuk teman-teman sahabat petani nilam dimanapun berada, mari kita terus berjuang, semangat dan terus semangat. Karena kondisi harga untuk saat ini di tempat kami sudah mulai ada perubahan, ada sedikit harapan baru. Jadi ada kenaikan sedikit demi sedikit. Ya mungkin di tempat-tempat teman-teman yang lain mungkin juga sama sudah mengalami kenaikan. Dan di sini saya catat sekarang tanggal 15 bulan Maret tahun 2025. Jadi untuk kondisi harga di tempat kami di sini masih berkisaran di angka 1. Jadi di angka 1 jutaan teman-teman. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa bertambah naik lagi. Mari kita semangat bertani, semangat merawat agar memberikan hasil yang memuaskan. Jadi jangan patah semangat, walaupun di mana tempat tak menanam. Jadi mari kita rawat baik-baik. Jadi oke, cukup sekian dulu video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam buat kita semua, semoga sukses selalu dan harapan baru menanti kita semua. Oke, terima kasih. Selamat sore.